Kabar baik Ibu Barkah. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Semoga Nuno ibu semuanya juga sehat. Aku juga sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah keluar itu Mbak Wi, suaranya Ibu Barkah. Bu Nuno ini yang mana ini Bu Nuno? Siapa hostnya Bu? Bagaimana katanya nggak keluar? Oh dari orang. Bu Nuno belum keluar ini, Bu Nuno. Mau. Jang. Ajang. Mau ditutup dulu suaranya, Mah. Ajang. Kamu jangan tutup pintunya, tak kedengaran kamu ngomongnya. Coba di tampilkan muka mama gimana? Ini tuh udah ditampilin, diputer Oma. Diputer. Mucin nelfon Oma. Apa? Enggak. Ini mau Mucin nelfon. Gak bisa. Ibu Nuno belum muncul ini, Bu Nuno kemana ini? Oh, tadi nyala. Nah Ya, itu ini Oma. Iya diputer. Nah, kelihatan itu Oma. Nah, kelihatan Oma enggak? Kelihatan Oma. Kelihatan. Oh iya. Kenapa kok ada gede ada kecil ya? Oma. Punya Ya, Bu. Cucunya Bu Danila itu. oh. Iya, yang Dengeran dia manggil kamu tuh, bilangin Oma deh. Mana Oma? buyut bukan itu. Buyut ya. Bu Danila, jadi itu anaknya Mbak Wiwi. Kalau Mas udah gede, yang paling kecil udah kelas 3 SMP. Mau kelihatan mukanya. Buyutnya Oma. Kelihatan mukanya dulu. Ini Mustaza ini gitu. Ibu. Handphonenya di mute, jadi Mama nggak kedengaran. Enggak sih, nanti tak pindah. Ini bewes yang Kalau Mama bicara yang lain, nggak sama teman Mama, handphonenya di mute, Mah. Tanya Ajeng, caranya di mute. Jadi Mama nggak dengar manggil Ajeng atau apa gitu loh, Mah. Ya, jangan di mute dulu biar orang itu nggak usah dibesarin kan, Rin? udah bagus itu, ya Mah. Volumenya tetap aja ya. Lupa pakai gini tadi. Nanti kalau bertanya yang mana ditekan? Tidak kedengeran suaranya. Ibu lain, jamaah lainnya kemana ya? Ada Bu Uci, ada Bu siapa banyak itu yang daftar. Bu Nunung kok nggak kelihatan? Ya Bu Nuno kok belum kelihatan kemana nih? Bu Tuti, kerungu nggak? Bu Tuti, aku udah datang. Iya ini yang baru datang siapa nih? Bu Sam. Oh Ibu Sam, apa kabar Bu Sam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat ya Bu Sam? Alhamdulillah, Ibu juga ya. Alhamdulillah, berkat doanya Bu Sam, saya sehat. Bu Nuno kemana? Dan nilai ya. Iya Bu. Bu Uci juga belum kelihatan ini Bu Uci. Bu siapa lagi nih? Banyak kan yang daftar? Banyak yang belum kok. Masih banyak yang belum masuk nih. Oma Rojak sudah, Ibu Wiwi, Ini suara tundi. Yunan. Halo Bu Tuti. Tuti.
Iya, suaranya siapa nih? Ibu Milhana. Oh iya, Bu Siregar ya, Bu Siregar ya, apa Ya, kabar? betul. Kabar baik, Bu Tuti. Iya. Yang lainnya kemana Bu Siregar, Bu Novi, Bu Wah, Lubi? kurang tahu. Kurang tahu tuh, sekarang kita ustazah ya. Ustazah udah hadir. Ya, itulah. Ustazah Ini Bati udah hadir. ya, udah siap menunggu ceramahnya. Menunggu tausiah, udah siap. Iya, tausiahnya judulnya apa itu Bu Siregar? Sudah ditulis Ya. belum judulnya? Belum. Kan judulnya kalau nggak salah siapa pewaris Jannatul Firdaus. Iya Bu Barga. Judulnya itu ya sebenarnya. Iya, Bu. Oh, Iya, iya. Ya, mudah-mudahan kita ya Bu ya ada di situ. Amin. Mungkin ini HP-nya Bunu ada masalah apa ya? Kok dia biasanya kan? Biasanya dia udah hadir ini. Iya, Bu HP-nya Nunu. bermasalah apa ya? Saya telepon dulu ya. Oke, telepon dulu Bu Nunu. Iya, saya telepon dulu. Oke. Zoom. Ya, ya. Ya, Hana. 7.30 udah lewat. Ustazah Barkah. Ini jam 7.40 sudah, Ibu. Iya, 7.40. Masih ada yang ditunggu? Ini saya nggak tahu namanya. Tunggu hostnya dulu ya? Ya, nunggu hostnya dulu lah, gimana mau apa. Oh, ada banyak nih. Nah, ini saya dan ini kan bukan ini bawah ini. Ibu kalau ada Al-Quran di rumahnya disiapkan aja Bu surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, oke. Dari ayat 1 sampai ayat 9 sampai ayat 10 Bu. Al-Mu'minun 1 sampai 10. 11. 1 sampai 11 Al-Mu'minun. Nanti saya di atas sebelum kali. Minun. Al-Mu'minun. Kan ada namanya semua itu. Ada ini Memperbaiki lubis. Apa? ini Bu. Tapi nggak keluar. Namanya ada. Ini ada. Nur. Mbak Wi mana ya? Minum. Tahu apa? Iya Bu, gimana Bu? Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. 1 sampai 11 Al-Mu'minun. Dulu apa nggak? Oh ya? Kamu makan dulu ini. Makan aja itu kan. Boleh cari. Ada Bu Nununya udah nyambung. Saya telepon kok nggak diangkat ya? Oh, mungkin ada masalah kali sama handphonenya. Kan ada masalah kali HP-nya. Enggak Kita tahu. mulai aja langsung kali udah jam 7.40, 42 malah. Iya. Iya, udah apa nih? Bu Tuti kali sebagai ininya pengarah Mungkin Mbak Wi acaranya. kali, Mbak Wi. Bu Wiwinya sudah berangkat kerja Ibu, jadi nanti biar saya yang handle. Oh iya, dengan Mbak siapa ini? Elis. Mbak Eli, iya, moderatornya Mbak Eli aja karena Mbak Wiwi udah berangkat. Bu Nunu saya telepon nggak diangkat. Oh begitu, baik-baik Bu. Ya, mohon maaf saya lagi perjalanan ke kantor. Mohon itu nanti mantu saya, apa namanya Mbak Elis, Teh Elis tolong dipandu ya, jadi moderator sama jadi MC. Terima kasih. Baik. Iya, Mbak Elis dibuka aja Mbak Elis ya. Ya, baik Bu. Nanti ada yang baca Al-Quran atau sudah ada ustazahnya ya? Udah, Ibu Ustazahnya Bu Barkah udah ada, udah hadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya baik Ibu, alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pengajian pada hari ini meskipun kita belum bisa berjumpa secara langsung. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan tidak mengurangi niat baik kita untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Baik Ibu-ibu, amin. Sebelum kita mulai kegiatan ngaji kita pada hari ini, mari kita menundukkan kepala bersama sejenak untuk berdoa. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa memberikan kebermanfaatan, bisa menambah pundi-pundi amal kita, Ibu, dan juga bisa memberikan keberkahan untuk orang-orang yang kita sayangi, dan semoga bisa menjadi hujah serta bisa membuat Allah semakin ridho dengan apa yang kita kerjakan. Amin. Mari kita mulai Amin. Fi barokatil al-Fatihah. Iya, kenapa? Amin. Nah, ini Bu Nunuk sudah ada. Iya, Bu Nunu udah ada. Silakan Bu Nunu, silakan mungkin Bu Nunu dulu. Jam 8 ibu-ibu, jadi setengah 8 kita masih nanti hello dulu sama ibu-ibunya, nanti jam 8 baru dimulai. Iya, baik. Kalau begitu saya langsung serahkan lagi kepada Bu Nunuk ya Ibu. Silakan Ibu. Iya. Kita ya. Iya, Kita ya, Mbak. Iya, sudah Ibu. Mbak, yang peserta baru berapa? Nah, sana nih dah alak nena. Baru 24. Sebentar. Mama nggak bisa buka. Iya nanti dibukain. Mama nggak bisa. Mama bisa. Ya, bisa diaktifin mungkin Bu Nunu untuk mikrofonnya. Tunggu dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, berhubung yang ini pesertanya masih kurang ya ibu-ibu, kita tunggu sebentar karena kita biasa mulai jam 8 ya. Jadi setengah 8 kita itu persiapan, nanti setelah jam 8 persis kita baru mulai ya. Mohon ibu-ibu tunggu sebentar ya ibu-ibu, mungkin 10 menit lagi ya ibu. Ibu Saja udah datang ya ibu-ibu. Mohon maaf saya agak terlambat, ada tamu. Ya maaf tadi Bu Nunu tadi karena Bu Ustazah aja minta mulai tadi jadinya namanya sedikit memang lebih pagi. Ya, Bapak. Apa Ibu Ustazah ingin mulai sekarang Ibu? Ibu Barkah tolong. Ibu Barkah ingin dimulai sekarang. Masih di mute Ibu Ustazah masih mute. Oh iya. Mikrofonnya belum diaktifkan. Mbak tadi udah dibuka ya? Tadi udah dibuka ya? Pengajiannya udah dibuka. Iya tadi permintaannya Ustazah, iya karena permintaan Ustazah mulai aja. Sudah dibuka Bu, kita nunggu nih. Enggak apa-apa ibu-ibu, kalau mau dilanjutkan monggo. Kita nggak usah nunggu banyak anggota dulu ya. Jadi 28 udah cukup lah yang hadir ya ibu-ibu. Monggo ibu-ibu, kita mulai pengajian ini dengan bacaan basmalah ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan doa Saidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa watika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Kepada Ibu Ustazah kami silahkan dengan segala hormat. Silahkan Ibu. Bu Ustazah Barakah, silahkan Ibu. Ibu Ustazah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan seluruh ibu-ibu majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi kita masih bisa untuk mengadakan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini akan menjadi bekal bagi kita di usia yang sudah semakin lanjut. Semoga kita nanti bertemu dengan Allah betul-betul dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat umat manusia dari alam kebodohan hingga alam berilmu pengetahuan. Ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mencari ilmu memang tidak pernah boleh berhenti. Sebab apapun yang kita lakukan dalam mencari ilmu itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya fikir kita. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin baik tutur katanya dan insya Allah semakin tenang jiwanya. Meskipun corona sampai saat ini belum selesai, tapi bagi kita tetap menjadi orang yang tenang dan juga menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Ibu hadirat sekalian yang berbahagia, tema kita hari ini adalah siapa yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Tentunya kita semuanya penasaran. Tidak ada manusia yang mengaku dirinya orang yang beriman kepada Allah, dia mengatakan saya tidak perlu masuk surga. Tetapi mungkin seperti yang diungkapkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, dia mengatakan seorang ahli sufi, ya Allah, aku ibadah kepadamu bukan karena aku ingin masuk surgamu. Aku ibadah kepadamu bukan aku takut masuk ke dalam nerakamu, tapi aku ibadah kepadamu karena aku cinta padamu. Kira-kira ibu lebih kuat cinta apa lebih kuat surga? Kalau kita niat sholat untuk masuk surga, bisa jadi mungkin, bisa jadi tidak. Tapi kalau sholat kita niatkan karena cinta kepada Allah, orang yang biasa cinta, pasti apapun yang dia punya akan dia berikan. Seperti itulah Allah apabila dia sudah cinta kepada hambanya, kepada makhluknya, maka dia akan berkomunikasi dengan makhluk langit. Wahai para malaikatku, aku cinta sekali dengan Barakah Abdul Jalil. Maka malaikat itu akan menyampaikan kepada yang lainnya dari makhluk langit itu bahwa Allah sangat mencintai Barakah. Maka malaikat itu menyampaikan kepada penghuni bumi, Allah sangat mencintai Barakah. Maka semua orang akan cinta kepada kita. Nah akhirnya kita nanti kembali kepada Allah, pasti Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Akan tetapi kita manusia biasa, di mana kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Di antara doa untuk kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, kita selalu mengatakan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, masukkanlah aku ke dalam surgamu dan ridhamu. Jauhkanlah aku dari api neraka dan murkamu. Itulah doa yang selalu kita panjatkan. Kenapa Ibu? Saat Allah menciptakan surga dengan neraka, kemudian Allah panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, coba engkau lihat surga yang sudah aku ciptakan. Kira-kira apa pendapatmu? Apakah umatnya Muhammad akan semua masuk ke dalam surga itu? Malaikat Jibril segera melihat dan mengontrol surga itu. Maka dia kembali, ya Allah, aku sudah melihat surga yang engkau ciptakan. Aku yakin seluruh umat Muhammad pasti akan masuk surga.
Tapi ternyata Ibu, Allah berikan rintangan-rintangan untuk orang yang masuk surga. Maka dipanggil lagi malaikat Jibril, wahai Jibril, coba engkau lihat surga sekarang. Begitu dilihat rintangannya begitu berat, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, saya yakin umat Muhammad hanya sedikit sekali yang bisa masuk surga. Kemudian Allah ciptakan neraka. Kata Allah, wahai Jibril, coba engkau lihat neraka yang aku ciptakan. Apakah ada di antara umatnya Muhammad yang akan masuk ke dalam neraka ini? Kemudian kata Allah, enggak mungkin, kata malaikat Jibril, ya Allah, kalau neraka seperti itu dahsyatnya, tidak akan ada umatnya Muhammad yang akan masuk neraka. Tapi ternyata Allah ciptakan betapa indahnya pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang bisa masuk neraka. Maka malaikat Jibril begitu melihat, dia mengatakan, ya Allah, tidak akan mungkin ada umat Muhammad yang bisa masuk, yang tidak masuk ke dalam neraka. Saya yakin banyak sekali yang akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena begitu indah untuk masuk ke dalam neraka. Makanya kata Rasulullah, al-jannatu huffat bil makari, wan nar huffat bis syahawat. Menuju surga banyak rintangannya, menuju neraka mudah sekali. Dengan cuma mengikuti hawa nafsu, maka kita akan masuk neraka. Nah, Ibu hadirat sekalian yang berbahagia, seperti itulah gambaran surga dengan gambaran neraka. Dan bukan hanya itu, pada saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberitahukan bahwa Allah sudah menciptakan neraka dengan berbagai macam tingkatannya. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku baru saja diperlihatkan oleh Allah neraka dan 7 tingkatan neraka itu. Kemudian kata Nabi Muhammad, siapa yang akan masuk ke dalam neraka itu, wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, yang paling bawah, orang yang akan menempati neraka yang menjadi bara api neraka, keraknya api neraka, adalah orang-orang munafik. Orang munafik ini, Ibu, bukan hanya orang Nasrani, bukan hanya orang-orang Katolik dan sebagainya, tapi orang Islam yang munafik, maka dia pun akan masuk dalam neraka yang paling bawah. Makanya dikatakan innal munafiqina asfala safilin. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Nah, kemudian setelah itu baru orang-orang musyrik. Tingkatan yang keduanya. Tingkatan yang ketiganya orang-orang penyembah matahari. Tingkatan keempatnya orang-orang penyembah api. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah orang-orang penyembah orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, tingkatan ke-6 dan tingkatan ke-7 malaikat Jibril nggak berani mengucapkan. Siapa yang Jibril? Tingkatan ke-7 malaikat Jibril nggak berani mengucapkan. Didesak terus oleh Rasulullah, siapa yang akan masuk neraka di tingkat yang ke-7? Kemudian kata malaikat Jibril, umatmu ya Muhammad, umatmu yang mendirikan sholat, tapi dia juga melakukan perbuatan dosa besar. Dialah yang akan masuk ke dalam neraka tingkatan ke-7. Walaupun hanya sekedar transit beberapa hari, beberapa jam, beberapa menit, beberapa tahun, tapi dia akan mencicipi neraka jahanam itu. Nah, Ibu hadirat sekalian yang berbahagia, untuk masuk ke dalam surga, siapa kira-kira yang akan masuk ke dalam surga? Kalau kita baca hadis Nabi, dikatakan ayyuma mra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'a. Perempuan manapun, baik orang Arab ataupun orang Ajam, apabila 4 hal dia lakukan, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Siapa dia, Ibu? Yang 4-nya ini orang perempuan yang sholatnya benar. Kemudian yang kedua, orang perempuan yang puasanya benar. Yang ketiga, orang perempuan yang menjaga kemaluannya dari selain suaminya. Yang keempat, orang perempuan yang taat kepada suaminya, dijamin oleh Rasulullah masuk surga dari pintu mana saja yang kita mau. Saya yakin apabila kita lakukan 4 hal ini, maka kita akan masuk surganya Allah lewat pintu mana saja yang kita kehendaki. Tapi tentunya surga ada tingkatannya. Di antara tingkatan yang tertinggi di dalam surga itu adalah surga Jannatul Firdaus. Kita tentunya sebagai ibu-ibu ingin masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Apa langkah kita? Siapa kira-kira yang bisa menikmati surga Jannatul Firdaus itu? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan surga Jannatul Firdaus itu. Surga Jannatul Firdaus itu adalah surga di mana tempat air yang mengalir, itu pusatnya ada di surga itu.
Jannatul Firdaus itu surga yang paling tinggi, adanya di atas puncak, buah-buahannya cukup banyak, kemudian air mengalir, sumber mata airnya adalah di dalam Jannatul Firdaus itu. Di Jannatul Firdaus itu ada mengalir mata air yang namanya mata air madu yang tidak pernah, yang murni, madu yang murni. Kemudian khomer di situ juga mata airnya, kemudian susu yang jernih di situ juga airnya, kemudian air yang jernih di situ semua mata airnya adanya di dalam surga Jannatul Firdaus. Maka tingkatan surga Jannatul Firdaus ini paling tinggi setelah arusnya Allah, kemudian setelah Jannatul Wasilah, Jannah Nabi Muhammad, kemudian setelah itu Jannatul Firdaus. Nah, ini orang-orang yang akan masuk ke dalam surga ini adalah orang-orang khusus, tidak orang-orang sembarangan. Kalau ibu baca di dalam surat Al-Mu'minun, tadi sudah saya katakan, coba dibuka surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11. Itulah ciri-ciri orang yang akan masuk surga Jannatul Firdaus. Siapa orang yang pertama yang dikatakan akan masuk dalam Jannatul Firdaus? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang salatnya khusyuk. Bagaimana ibu cara meningkatkan salat khusyuk? Yang pertama, pahami dengan baik bacaan yang kita baca. Saat kita membaca Allahu Akbar, fahami apa yang kita lakukan saat kita mengatakan Allahu Akbar. Hati kita mengatakan kita membesarkan Allah. Hanya Allah yang kita sembah. Tidak ada lain yang kita sembah. Kemudian saat kita membaca doa iftitah, baik doa iftitah Allahumma ba'id baini kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kita baca doa iftitah itu kita betul-betul yakin bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ini fahami artinya supaya sholat kita menjadi khusyuk. Kenapa ibu? Jika kita tidak faham artinya, kemungkinan besar kita akan lalai dalam sholat kita. Kita tidak akan khusyuk di dalam sholat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan tempat-tempat yang bising. Kalau kita sedang sholat, usahakan tinggalkan tempat-tempat yang bising. Misalnya TV dimatikan, handphone dimatikan. Kemudian yang kira-kira mengganggu sholat kita, air matikan, api kompor matikan. Supaya kita sholat betul-betul khusyuk. Yang kita agungkan dalam sholat kita itu hanyalah Allah, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, pakailah sejadah yang tidak berwarna-warni. Kenapa? Apabila kita sholat dengan menggunakan sejadah yang berwarna-warni, itu pun akan mengganggu konsentrasi kita sholat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong pindahkan atau cabut gordenmu itu, karena dia mengganggu sholat saya. Itu setingkat Nabi, ibu. Apalagi setingkat kita. Kalau kita sholat, kemudian sejadahnya ada gambarnya, atau misalnya gorden kita ada gambar burung, ada gambar bunga, ada gambar macam-macam. Itu akan mengganggu konsentrasi kita sholat. Tetapi yang paling penting dalam kita sholat supaya khusyuk, kita harus yakin bahwa dalam kita sholat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Coba bayangin ibu diundang oleh Bapak Presiden misalnya, datang ke istana. Saat ibu datang ke istana, kemudian Bapak Presiden sedang menyampaikan misalnya arahan-arahannya, tapi ibu melihat semua gambar-gambar yang ada di tembok, di dinding istana sambil berdecak-decak, apakah Presiden itu tidak tersinggung? Pasti tersinggung. Seperti Allah juga. Kalau kita dalam sholat yang kita pikirkan masalah dunia kita, tapi kita tidak betul-betul serius menghadap Allah, maka Allah juga tidak senang dengan kita. Ini yang namanya khusyuk. Yakin kalau kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Baqarah. Dikatakan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sholatnya khusyuk adalah orang-orang yang yakin kalau dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita lihat atau kita dengar sejarah bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau ditikam, kena tikaman panah dalam tubuhnya,
Dia mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tolong engkau cabut panah itu nanti pada saat saya sedang sholat. Kenapa Ibu? Karena Sayyidina Ali kalau sedang sholat seakan-akan dia terbius. Dia tidak ingat dunia, bahkan dia tidak merasakan sakit apapun kalau dia sedang sholat. Maka dicabut panah dari tubuhnya itu pada saat dia sedang sholat dan dia tidak terasa. Ini artinya tingkat kekhususan para sahabat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholat seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya Ibu, kalau para sahabat kita itu banyak yang dikatakan dijamin masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena kekhusyuan dia dalam sholat, karena kedekatan dia kepada Allah yang luar biasa, maka akhirnya mereka inilah orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa termasuk golongan orang-orang yang khusyuk di dalam mengerjakan sholat kita, maka insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surga Jannatul Firdaus. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dijamin masuk surga Jannatul Firdaus adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di sini dikatakan Ibu dalam kitab tafsir walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun 'anil kadhibi wasyatmi wal hazali. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surga orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa di antaranya? Maksiat kepada Allah. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah, mereka tidak akan masuk surga. Tapi orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah, maka orang itu yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Berat Ibu untuk masuk surga. Maksiat itu seperti apa? Kalau Ibu pernah dengar seorang yang bernama Imam Syafi'i, dia mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waqi, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Fa'arsyadani ala tarkil ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadu kepada guruku tentang sulitnya aku dalam menghafal. Padahal Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta 2 jilid. Tapi dia masih tetap mengatakan bahwa dia ini adalah orang yang sulit dalam menghafal. Kata gurunya, wahai Syafi'i, kalau kamu sulit untuk menghafal, maka tinggalkanlah maksiat. Kemudian tinggalkanlah maksiat karena ilmu itu cahaya, cahaya itu tidak akan masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Kita bertanya, maksiat itu seperti apa? Dosa itu seperti apa? Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar yang paling besar. Kalau dosa kecil, itu mungkin kita menggunjing orang sedikit. Tahu nggak Bu, si itu kan begini. Itu menggunjing. Tapi habis itu kita astagfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Hilang dosa kecil itu. Apalagi setelah itu kita banyak bersedekah, banyak berbuat baik, banyak menolong orang, banyak melakukan hal-hal yang baik. Maka habis itu dosa kecil kita. Tapi ada namanya dosa besar. Dosa besar itu misalnya kita melakukan perbuatan pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya, itu namanya dosa besar. Tapi dosa besar yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah musyrik kepada Allah. Banyak kan Ibu zaman sekarang ini orang percaya kepada orang pintar, sedikit-sedikit sakit perginya ke dukun, sedikit-sedikit sakit perginya ke orang pintar. Katanya kalau dia pergi ke orang pintar nanti dia akan sembuh dari berbagai macam penyakitnya. Padahal kata Nabi, likulli da'in dawaun biidnillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Sembuhnya dengan izin Allah. Bukan karena dukun, bukan karena orang-orang yang dikatakan orang-orang pintar. Nah ini yang kedua, tinggalkan maksiat. Tinggalkan bohong. Kemarin uang yang saya kasih 5 juta masih ada apa enggak? Terus kita bilang, uang 5 juta aja Pak, pakai ditanya lagi. Udah habislah keadaan seperti ini. Padahal masih ada 2 juta. Bohong enggak Bu? Bohong. Bohong itulah yang akan menjadikan amal kita menjadi rusak. Maka kita tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surganya Allah, yaitu Jannatul Firdaus. Berapa banyak orang sekarang ini bohong. Dia selalu mengatakan, kalau kamu pilih saya, maka saya akan jadikan negeri ini makmur, rakyatnya subur, dan sebagainya. Tapi kenyataannya sangat menderita. Ini bohong besar-besaran. Bohong sedikit aja sama anak. Nah,
Kamu belajar yang bagus ya. Nanti kalau kamu lulus mendapatkan nilai yang nomor 1, maka mama akan berikan kamu hadiah. Tapi ternyata tidak kita berikan hadiah, bohong nggak? Bohong. Tapi ini bohong kadang-kadang sering dilakukan oleh kita. Maka hindarkan bohong, karena bohong itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Firdaus. Maka lakukan hal-hal yang baik, tinggalkan kebohongan, tinggalkan mencaci maki orang, tinggalkan bercanda yang berlebihan. Kata Allah, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran." Banyaklah menangis, kurangi tertawa. Usia 60 ke atas itu sudah lebih dekat kepada kematian. Maka hindari pengajian-pengajian yang terlalu banyak debodornya. Karena mohon maaf, ada kadang-kadang penceramah yang mulai dari awal sampai akhir ketawa. Itu hindari. Kenapa? Orang yang terlalu banyak tertawa akan mematikan hatinya. Apabila hati sudah mati, maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Maka apabila hati sudah mati, mata sudah mati, telinga sudah mati, ditutup oleh Allah dengan gembok itu, maka Allah tidak akan membuka pintu hati kita. Nasihat sebaik apapun yang disampaikan oleh guru tidak akan menyentuh diri kita. Apabila hati kita sudah tidak tersentuh, tidak akan pernah ada perubahan untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka tinggalkan maksiat, tinggalkan dusta, tinggalkan mencaci maki orang, tinggalkan bermain-main dalam hal-hal yang prinsip. Tinggalkan kemusyrikan dan semuanya itu yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat secara ucapan ataupun secara pekerjaan, jangan kita kerjakan. Tinggalkan itu semua. Ada orang yang mengatakan begini, "Oh Bu Barkah, aku kan main judi itu kan cuma iseng. Aku kan main judi itu kan cuma main-main, nggak ada pakai uang dan sebagainya." Tetap tidak boleh. Wa 'anil lagwi mu'ridun. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau saat ini kita mengatakan, "Oh, saya duduk di depan rumah itu kan refreshing. Mata saya bisa melihat orang, bisa ini, bisa itu." Kalau mata melihat, biasanya hati berbicara. Kalau hati berbicara, kadang kita keluarkan, kadang ada yang dalam hati. Apakah dalam hati tidak dihisab oleh Allah? Kata Allah, "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah." Apapun yang kau nampakkan dari perbuatan maksiat, perbuatan tidak baik, sampai yang di dalam hati pun akan dihisab. Jadi hindarkan diri kita dari berbuat hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak bermanfaat, baik secara pekerjaan ataupun secara ucapan. Kalau ucapan kita bermanfaat, sampaikan kepada anak cucu kita. Jika tidak bermanfaat, ngomel misalnya tidak ada manfaatnya. Karena ngomel itu identiknya akhirnya menjadi orang sakit hati. Tapi kalau ucapan yang baik, "Nak, tolongin Umi dong, bantuin Umi dong," dan sebagainya, itu ucapan yang baik, maka insya Allah anak kita merasa senang untuk melakukannya. Maka di usia yang sudah semakin senja, mulailah kita perbaiki lisan kita agar supaya orang yang berada di sekitar kita tidak menjadi sakit hati kepada kita. Sebab dosa kita kepada Allah pasti akan diampuni. Tapi dosa kita kepada manusia itu yang Allah tidak akan maafkan. Kecuali orang yang tersakiti sudah memaafkan kita. Yang kedua. Yang ketiga dikatakan, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Orang yang akan masuk surga Jannatul Firdaus adalah orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Ayu aduna zakata amwalihim lil fuqara'i wal masakin. Yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakatnya kepada fakir miskin. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fasalli alaihim." Allah berfirman, ambillah zakat dari orang kaya, berikan kepada orang-orang yang telah ditentukan Allah 8 golongan. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kita inginkan. Suka-suka saya, uang saya mau kasih siapa saja, nggak masalah, nggak bisa Ibu. Zakat itu ada aturannya. Zakat itu banyak macamnya. Zakat itu bukan hanya satu macam, tapi mungkin bermacam-macam. Ada seorang ibu yang dia pengusaha, artinya bisnis, berarti perdagangan. Maka ada zakat perdagangan. Kemudian dia seorang hakim atau dia seorang dokter, maka dia punya zakat profesi.
Ada dia seorang petani, artinya dia punya lahan pertanian yang luas, dikerjakan oleh orang lain, tapi itu adalah tanahnya dia. Maka dia wajib mengeluarkan zakat pertaniannya. Ada orang zaman sekarang yang menabung bukan uang, akan tapi dia menabung emas. Maka emasnya itu wajib dikeluarkan zakatnya, tapi untuk mengeluarkan zakat harus ada 3 syaratnya. Pertama, zakat itu dikeluarkan apabila sudah cukup nisabnya. Yang kedua, zakat itu dikeluarkan apabila itu milik kita sendiri. Yang ketiga, zakat itu wajib dikeluarkan apabila sudah berputar 1 tahun. Ada zakat yang syaratnya ada haul, ada zakat yang syaratnya tidak ada haul. Contoh, zakat yang ada haulnya adalah zakat emas, perak, kemudian zakat investasi, kemudian zakat mal, kemudian zakat profesi, kemudian zakat binatang ternak. Nah, tapi zakat yang tidak wajib dikeluarkan saat cukup haulnya itu adalah zakat pertanian. Kenapa? Zakat pertanian, kata Allah, keluarkanlah yauma hasadih. Keluarkan zakat itu pada saat panen. Makanya zakat profesi itu dikaitkan dengan zakat pertanian. Saat dia panen, wajib dia keluarkan zakatnya. Jadi kalau seandainya misalnya ada seorang dokter, 1 hari dia mendapatkan uang 15 juta. Zakat pertanian Ibu, itu zakatnya adalah 5% atau 10%. Nah, 5% ini dari berapa? Dari 640 kg. Inilah nisab zakat pertanian. 640 kg gabah itu dikeluarkan zakatnya 5% jika pertanian itu dibuat irigasinya, kemudian ada yang mengerjakannya, mengeluarkan uangnya, maka dia zakatnya 5%. Tapi kalau seandainya kita punya kebun kurma, di mana kurma itu tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk, dia hidup dengan sendirinya, dia berbuah dengan sendirinya, maka hasil dari pohon kurma itu zakatnya adalah 10%. Tapi kalau zakat profesi haulnya mengikut kepada zakat pertanian, kapan dia panen, tapi nisabnya dia mengikut kepada pertanian, tapi dana yang dikeluarkan itu dia 2,5% karena dia keuangan. Jadi uang itu 2,5%. Jadi artinya kalau seandainya Ustazah Barka sebagai seorang penceramah, sekali ceramah misalnya dapat 5 juta 1 hari, maka saya sudah wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau seandainya kita punya pertanian, maka berarti 640 kg gabah itu sudah wajib dikeluarkan 5%. Kalau adanya misalnya sekian ton, berarti sekian ton itu 5% dikeluarkan zakatnya. Pas panen. Tidak menunggu sampai setahun. Kenapa? Karena Allah firmankan yauma hasadi, bagi petani mengeluarkan zakatnya pada saat dia panen. Tapi kalau bagi pedagang, zakatnya dikeluarkan pada saat akhir tahun. Pada saat bertemu tahun, baru dia dikeluarkan zakatnya. Nah, itulah zakat. Jadi artinya zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Kalau orang miskin tidak wajib zakat. Kalau di Indonesia ini mohon maaf semuanya dipukul rata. Ada orang pegawai negeri, gajinya cuma 3,5 juta. Atau ada orang pegawai pabrik, gajinya cuma 3,5. Tapi dia wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Zalim. Kenapa? Karena dia ini dari uang 3,5 juta itu belum mencukupi nisab. Belum mencukupi nisab kalau seandainya itu dihitung dengan zakat pertanian. Nah, kemudian juga dia 3,5 juta itu belum tentu cukup untuk kebutuhan rumah tangganya. Mungkin saja dia punya anak 4, yang satu sekolahnya kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Maka untuk makannya, untuk transportnya, kemudian untuk sekolah anak-anaknya ternyata uang 3,5 juta minus, kurang 2 juta misalnya. Maka yang 2 juta ini sebetulnya dia termasuk kategori orang miskin dan boleh mendapatkan zakat. Bukan wajib mengeluarkan zakat. Tidak boleh kita sembarangan memotong gaji karyawan 2,5% zakatnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena lihat dulu berapa gajinya dia. Kalau gajinya dia di atas 5 juta, lihat dulu anaknya ada berapa untuk kebutuhan pokok rumah tangganya cukup atau tidak. Kalau belum cukup, maka berarti tidak boleh dipotong zakat. Islam tidak boleh berlaku zalim. Tapi Islam itu harus terus berlaku baik kepada rakyatnya, kepada anak buah dari perusahaan itu. Jangan sampai nanti mereka
sudah bekerja berangkat pagi pulang malam, tapi untuk memberi makan kepada anak istrinya saja tidak cukup. Seharusnya perusahaan itu memberikan bantuan kepada mereka untuk kebutuhan makan mereka. Itu baru perusahaan yang benar, kayak seperti perusahaan Ar-Rajhi. Ar-Rajhi itu artinya perusahaan yang dikelola oleh Sulaiman Ar-Rajhi. Ini perusahaannya bank yang ada di Saudi, bahkan 200 hektar tanah kebun kurmanya itu dia infakkan untuk buka puasa orang-orang pada bulan Ramadan untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah kemudian masjid ini dibangun atas nama Ar-Rajhi, itu berarti keluarga Sulaiman Ar-Rajhi yang membangun tempat itu. Memang luar biasa kalau orang-orang Arab. Nah mungkin di sini juga ada yang seperti itu, tapi mungkin belum terekspos kepada kita. Inilah zakat Ibu. Jadi zakat itu adalah an-nama. Zakat itu artinya berkembang. Harta yang dikeluarkan zakat dengan benar, maka dia akan terus berkembang hartanya. Yang kedua, zakat itu dikeluarkan harus ada syaratnya. Syarat pertama, dia cukup nisab. Yang kedua, dia milik sendiri. Yang ketiga, cukup haulnya. Kemudian zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat emas, perak, kemudian pertanian, kemudian perhiasan, kemudian perdagangan, investasi, dan semuanya itu adalah termasuk zakat yang wajib dikeluarkan. Kepada siapa kita harus mengeluarkan zakat? Yang pertama, zakat itu dikeluarkan kepada fakir. Yang kedua, zakat itu dikeluarkan kepada miskin. Kita bertanya, Bu Barkah boleh nggak ya saya mengeluarkan zakat kepada adik kandung saya sendiri? Karena sekarang ini dalam keadaan corona, adik kandung saya ini udah nggak kerja lagi. Dan istrinya pun tidak bekerja. Jadi mereka punya anak 2, rumah ngontrak. Boleh nggak kalau zakat saya keluarkan untuk adik kandung saya? Boleh. Karena dia termasuk kategori miskin. Zakat yang dikeluarkan kepada saudara sendiri itu bernilai pahala 2. 1 pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah. Jadi kalau kita berikan kepada saudara kita, itu tidak masalah. Dan itu dibolehkan. Nah, kalau seandainya saudara kita kaya, rumahnya mapan, mobilnya ada, anaknya sekolah bagus, adik kita juga pekerjaannya bagus, tapi kita keluarkan zakat sama dia, zalim kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena zakat pertama fakir, yang kedua miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Kalau fakir tidak punya pekerjaan sama sekali, fisiknya juga sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Usia 70 tahun, 80 tahun, tidak mampu lagi dia bekerja, kemudian tidak mampu lagi dia menghasilkan, maka dia boleh mendapatkan zakat. Kemudian yang miskin itu adalah orang yang bekerja, akan tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok rumah tangganya. Contoh misalnya satpam, misalnya ini misal Ibu. Satpam bekerja dengan gaji cuma 2 juta. 2 juta ini cukup nggak sih Bu? Kalau orang punya anak 3 di rumahnya masih kecil-kecil, uang 2 juta, rumah ngontrak, pasti tidak akan cukup. Ini namanya miskin. Boleh dia diberikan zakat, baik dari perusahaan, ataupun dari masjid, ataupun dari mana saja. Yang penting dari badan amil zakat. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat adalah amil. Meskipun amil ini orang kaya. Jadi ada orang kaya mengikhlaskan dirinya untuk menjadi amil zakat. Dan dia lepaskan semua perusahaan-perusahaannya karena dia kebetulan ahli accounting dan sebagainya. Duduk dia di tempat yang namanya pengumpulan zakat. Dia menjadi amilnya. Maka dia berhak untuk mendapatkan jatah zakat itu 12% untuk amil. Karena zakat dibagi 8, jadi per orangnya dapat 12%. Jadi amil ini berhak untuk mendapatkan zakat 12%. Kalau orangnya ada 5, ya berarti 12% dibagi 5. Bukan 12% dibagi 1. Nanti 12 lagi, 1 lagi. Enggak, 12% dibagi 5. Kalau seandainya zakat yang terkumpul ada 1 miliar, 12%-nya misalnya 120 juta, itulah 120 juta dibagi 5 bagi mereka. 120 juta dibagi 5, mungkin setiap orangnya dapat 25 juta atau dapat 30 juta. Itu namanya amil. Kemudian yang keempat ada namanya al-gharimin. Al-gharimin, Ibu, orang yang punya hutang untuk kebutuhan pokok tidak sanggup bayar. Contohnya, ada kita punya tetangga, orangnya miskin banget, anaknya sakit harus dioperasi.
Tapi dia nggak ada uang. Dia datang ke rumah kita, Ibu, bolehkah saya pinjam uang 5 juta? Anak saya mau dioperasi, Ibu. Kalau nggak dibayar 5 juta, anak saya nggak bisa dioperasi. Maka kita kasih dia pinjam 5 juta, tapi dia tidak mampu membayar. Kita bilang dicicil aja, Ibu. Dicicil pun tidak punya uang. Maka akhirnya kita katakan, Ibu, saya bayarkan zakat saya kepada Ibu 5 juta itu. Artinya itu kita sudah memberikan kebebasan dari hutangnya, tapi itu zakat kita. Kita berikan kepada ibu itu. Nah, ini artinya gharimin. Orang yang punya hutang, kita bayarkan hutangnya. Apalagi ibu mohon maaf. Zaman sekarang ini dalam keadaan yang terjepit seperti sekarang ini, di handphone, di Android, itu sering sekali orang mengajukan siapa yang mau pinjam uang. Mulai dari 5 juta sampai 500 juta. Modalnya cuma BPKB motor, BPKB mobil. Coba ibu bayangin, tergiur nggak sih kira-kira? Orang-orang yang kemudian dalam keadaan tidak mampu, anak pengen sekolah, perlu bayaran, dan sebagainya, orang perlu makan, maka akhirnya dia pinjam, rupanya rentenir. Di mana apabila bunganya dalam 1 bulan tidak terbayar, maka berbunga lagi. Nggak bayar lagi, berbunga lagi. Nggak bayar lagi, berbunga lagi. Lama-kelamaan seharga motornya, ditarik mobilnya, selesai. Dia yang tadinya Grab akhirnya tidak bisa bekerja, karena gara-gara utang rentenir ini. Maka kita sebagai amil zakat, sebagai orang yang punya zakat, bayarin hutangnya orang itu. Itu yang dikatakan gharimin, orang yang punya hutang karena untuk kepentingan kebutuhan pokok. Kemudian yang keenam, orang yang berhak orang yang berhak mendapatkan zakat adalah ar-riqab. Zaman dulu ibu ada perbudakan, zaman sekarang ada enggak? Pembantu bukan budak. Pembantu adalah mitra kerja kita. Tapi yang dimaksud dengan budak yang kita beli, zaman dulu itu budak dibeli, Ibu. Misalnya ada perempuan-perempuan yang dijual. Satu harganya yang masih sehat, misalnya 50 juta. Maka kita bayar 50 juta, kita beli 50 juta, itu milik kita. Tapi kalau sekarang ini pembantu, kita bayar dia misalnya 1,5 juta. Bukan pembantu, bukan budak. Tapi dia orang yang membantu kita dalam bekerja. Kalau budak itu memang milik kita. Mau kita apain aja boleh. Mau kita pukul, mau kita tendang, mau kita apain aja boleh. Mau dijima oleh suami kita, itu budak. Boleh, tanpa harus nikah. Nah, ini yang dimaksud dengan riqab. Jadi budak. Riqab ini adalah budak yang mau memerdekakan dirinya. Tapi dia nggak punya uang. Maka Baitul Mal atau Baitul Zakah, dia boleh membayarkan orang ini kepada majikannya supaya dia terbebas dari perbudakan. Kemudian yang ke-7, orang yang dikenal dengan mu'allab. Yang ke-6, mu'allab. Mu'allab ini orang yang non-muslim, kemudian dia masuk Islam, dan dia tidak boleh mengambil hartanya dari keluarganya atau dari istrinya, maka dia hidup luntang-lantung, tidak mendapatkan uang, tidak ada pekerjaan, dan semuanya menjadi tidak ada, maka dia boleh mendapatkan zakat. Kemudian yang ke-7 adalah Ibnus Sabil. Ibnus Sabil, orang yang merantau ke Jakarta, mau pulang ke kampung, kehabisan duit. Maka boleh kita berikan dia dari uang zakat. Yang ke-8 adalah Sabilillah. Sabilillah ini, Ibu, kalau zaman Rasulullah dulu untuk perang. Jadi untuk perang, kemudian untuk beli pedang, untuk beli makanan, untuk membayar orang yang berperang, supaya dia bisa meninggalkan makan kepada istrinya, maka itu semuanya diambil dari uang zakat, jatah sabilillah. Tapi kalau seperti kita sekarang ini, Ibu, tidak ada lagi perang fisik. Belum ada kita perang fisik di negeri Indonesia ini. Tapi kalau suatu saat mungkin terjadi perang fisik, boleh diambil zakat kita dari jatah sabilillah, itu diberikan kepada orang-orang yang sedang berperang. Untuk makannya mereka, kemudian untuk kendaraannya mereka, kemudian untuk obat-obatannya mereka, dan sebagainya. Nah, tapi kalau sekarang ini belum ada, maka jatah yang ke-8 diberikan kepada sekolah tahfiz Quran, kemudian kepada sekolah misalnya masjid, kepada sekolah agama, kemudian kepada guru yang mengajarkan anak-anak agama dengan baik, yang gajinya paling 400.000, 500.000, nggak mungkin cukup dipakai untuk makan, maka berikan kepada mereka zakat kita, jatah sabilillah. Itulah Ibu yang dimaksud dengan zakat yang akan memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Firdaus. Jika kita sudah paham dan sudah kita lakukan, insya Allah Ibu sudah membawa kartu Jannatul Firdaus, Ibu masuk ke dalam surganya Allah.
Kemudian yang selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi yang pertama tadi orang yang sholatnya khusyuk, yang kedua orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang ketiga orang yang mengeluarkan zakat, yang keempat orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali hanya kepada istri-istri mereka dan budak-budak sahaya mereka. Jadi Ibu, kalau seandainya Allah berfirman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangan mata mereka dan juga menjaga kemaluan mereka. Ini menjaga kemaluan mereka kecuali hanya kepada istri-istri mereka. Istri-istri mereka ini tidak mampu melayani dia karena dia hiperseks. Maka boleh dia langsung kepada budak-budak sahaya yang perempuan. Emang boleh tanpa nikah? Boleh Ibu. Kenapa Rasulullah untuk membebaskan budak atau untuk mengeluarkan orang dari perbudakan menjadi merdeka banyak caranya. Yang pertama diantaranya adalah majikannya boleh menggauli budak ini. Apabila budak ini nanti hamil dan melahirkan anak, maka budak ini merdeka. Itu manfaatnya. Tapi kalau pembantu nggak boleh dia jima. Jangan sampai pembantu itu yang lebih tahu tentang suami kita. Bu, nanti kalau saya pulang kampung dulu, tolong nanti Bapak diperhatikan makannya. Biasanya dia minum kopi jam sekian, Bu. Biasanya dia nanti diurut kakinya jam sekian, Bu. Biasanya nanti dia begini, Masya Allah. Ini namanya istri tidak berfungsi sebagai istri. Jadi artinya seorang laki-laki dia boleh menjima istrinya. Dan dia juga boleh menjima budaknya. Tapi kalau dia menjima orang lain, haram hukumnya. Tidak boleh seorang laki-laki melakukan perbuatan berselingkuh kepada selain dari istrinya. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 30, wahai para laki-laki, tutup pandangan matamu dan jaga kemaluanmu. Jangan kamu berikan kepada siapa saja. Jangan menjadi suami mentang-mentang mohon maaf, seorang kaya, pejabat, dan sebagainya. Dia punya berapa selir, silakan saja untuk melakukan dengan selir-selirnya tanpa adanya pernikahan yang benar, maka itu dianggap haram. Tapi kalau seandainya dia menikah, tapi nikahnya nikah siri, kawin siri, boleh enggak? Kalau ada saksinya, ada walinya, ada maharnya, ada yang menyaksikan, maka boleh. Secara hukum Islam. Tapi secara hukum sivil, dia harus punya buku akte nikah. Tapi kalau secara hukum Islam, pernikahannya sudah sah. Karena syaratnya dalam pernikahan itu rukunnya adalah ada pengantin laki, pengantin perempuan, kemudian ada saksi, kemudian ada wali, kemudian ada walimah walaupun kecil-kecilan. Itu sudah cukup yang dikatakan pernikahan. Maka sah pernikahannya dan dia dunia akhirat pernikahannya menjadi suami istri. Tapi kalau seandainya catatan sipil mungkin dia tidak diakui pada saat anaknya lahir minta akte kelahiran, itu mungkin tidak dapat. Kenapa? Karena akte kelahiran syaratnya harus ada akte nikah. Lebih daripada itu berarti itu perbuatan dosa. Makanya dikatakan famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Apabila dia melakukannya selain daripada istri dan juga budak-budaknya, maka berarti dia sudah melampaui batas. Kalau dia sudah melampaui batas, apa hukumnya? Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2, azani wa azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apabila laki-laki dengan perempuan masih gadis dan perjaka, kemudian dia melakukan hubungan suami istri tanpa ada pernikahan yang sah, maka perzinahan ini harus dicambuk 100 kali. Dan kalau kita orang yang beriman tidak boleh kita maafkan. Dan dicambuknya di depan Masjid Istiqlal disaksikan oleh orang banyak pada hari Jumat. Itu yang dimaksud dengan hukuman terhadap orang yang berzina. Bagaimana kalau laki-laki yang berzina? Kalau laki-laki yang sudah menikah dan dia berzina, dia berselingkuh sampai akhirnya terjadi perzinahan dan ada saksi, ada bukti, maka orang tersebut bukan hanya dirajam 100 kali, tapi tidak meninggal, maka dilemparin batu sampai mati. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan dia kembali kepada istrinya yang beriman yang tidak pernah melakukan perbuatan zina. Maka ini berat sekali Ibu hukumannya. Orang yang seperti ini mungkinkah masuk surga Jannatul Firdaus? Tidak.
kecuali illa man taba wa aslaha, kecuali orang itu bertobat dengan taubatan nasuha dan dia memperbaiki diri sampai akhirnya menjelang kematiannya dia menjadi orang yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang lain seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Dulunya Rabi'ah al-Adawiyah seorang budak, Ibu. Kemudian dia melayani laki-laki siapa saja. Karena hukumnya budak harus ngikutin apa kata majikannya. Tapi begitu dia sadar, dia beriman kepada Allah, Masya Allah, keimanannya luar biasa. Sampai itu yang dia katakan, ya Allah, aku menyembah kamu bukan ingin masuk ke dalam surgamu. Aku menyembah kamu bukan aku takut kepada nerakamu, ya Allah, tapi karena aku cinta padamu. Itulah Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, Ibu, selanjutnya orang-orang yang dimaksudkan adalah untuk masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus oleh Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanat yang sudah dibebankan kepada dia, sudah dititipkan kepada dia, dan dia harus menjaga janjinya. Ibu, pada saat terjadi pernikahan antara ibu dengan bapak, itu ada perjanjian. Perjanjiannya adalah seorang suami mengatakan, bapak kita mengatakan saya kawinkan saudara dengan anak saya dengan mahar sekian tunai. Dijawab oleh suami kita, saya terima nikahnya anak bapak dengan mahar sekian. Janjikah ini, Ibu? Apabila ini janji, maka berarti seorang suami harus menjaga amanah yang sudah dititipkan kepada dia oleh suaminya, oleh bapaknya. Maka amanat ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Didik istri dengan sebaik-baiknya. Berikan makan istri dengan sebaik-baiknya. Perlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya zahirnya yang diperlakukan dengan baik, batinnya pun harus diperlakukan dengan baik. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian harus ditunaikan oleh seorang suami. Tutur kata yang baik, maafkan aku, mama orang yang sangat baik, aku akan selalu melakukan apa yang baik-baik kepadamu, dan mudah-mudahan engkau bisa memaafkan kekurangan-kekurangan aku. Itu amanah yang sudah ditetapkan atau yang sudah disampaikan seorang bapak kepada anak dengan perjanjian saya terima nikahnya anak bapak, ini perjanjian. Maka perjanjian itu akan dituntut oleh Allah nanti jika dia tidak melaksanakan janjinya. Seperti itu juga pejabat-pejabat kita, nggak bisa main-main mereka, Ibu. Jangan presiden menganggap dirinya suka-suka saya. Orang saya kok yang paling tinggi di sini negeri ini, nggak bisa. Kenapa? Karena presiden sudah dipilih oleh rakyat dengan tusukan, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih Anda, semoga Anda menjadi amanah bagi saya. Saya titipkan negeri ini kepada Anda. Ternyata sudah disumpah lagi, berjanji dengan Al-Quran, bahwa dia harus melaksanakan walladzina hum amla amanatihim wa ahdihim yura'un. Tapi itu ra'un, tapi itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka mereka akan mendapatkan azab dari Allah dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Mereka tidak akan masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga amanat yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka. Begitu juga kita seorang ibu. Al-ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raf. Seorang ibu itu sudah berjanji akan menjadi seorang ibu yang baik. Begitu dia siap untuk menjadi istri dari seorang laki-laki, maka dia siap untuk mengatur rumah tangga suaminya, siap untuk mendidik anak-anaknya. Ternyata ibu ini lebih senang main handphone, lebih senang jalan sana, jalan sini. Dia tidak mengurus anaknya, sampai akhirnya anaknya menjadi anak jalanan, dan anak yang tidak terhormat, maka yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah nanti adalah anaknya. Seorang bapak yang tidak pernah mendidik anaknya tentang ibadah, seorang bapak yang tidak pernah menegur anaknya tentang berpakaian yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka nanti pada saat bapak, meskipun bapak ini orangnya rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin semuanya, sudah dihisab oleh Allah dan sudah dibawa oleh malaikat untuk menuju surga, tapi ternyata anak istri mengatakan, ya Allah, jangan kau masukkan dulu suamiku dan ayahku ke dalam surga. Karena dia tidak pernah mendidik kami, ya Allah, tentang sholat, tentang ibadah, dan sebagainya. Maka orang tersebut dikembalikan kepada keluarganya dan dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama. Ini artinya apa, Ibu? Artinya orang tersebut tidak akan masuk surga. Karena dia tidak menjaga amanah yang sudah diamanatkan Allah kepada dia adalah anak dan istrinya. Selanjutnya,
Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan mereka yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus, mereka yang mampu menjaga sholat-sholat mereka. Kok sama tadi sholat yang khusyuk, sekarang kok ada lagi istilahnya menjaga sholat-sholat mereka. Ibu, kalau yang tadi bagaimana dia meningkatkan kekhusyukan di dalam sholatnya, kalau ini sholat-sholat mereka, sholat yang 5 waktu betul-betul dijaga dengan baik. Kenapa Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal. Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling afdal, paling baik untuk saya lakukan? Rasulullah menjawab, al-iman billah. Beriman kepada Allah. Ini yang pertama, yang paling baik. Summa ayun ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Maka dikatakan walladzina hum anis salati hafizun. Yuhafizun. Mereka menjaga salat-salat mereka. Mulai dari waktunya dia jaga tepat waktu sampai kepada pelaksanaan sholatnya yang dikenal dengan as-sholat itu menurut bahasa syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kata-katanya khusus, kemudian pekerjaannya khusus. Ini namanya sholat. Jaga dengan baik. Sholat yang tidak ada tomak ninanya dianggap sholat yang tidak benar dan dianggap batal. Maka sholat itu tidak memberikan manfaat buat kita. Padahal sholat itu yang dikatakan akan menghapus segala macam bentuk kesalahan kita. Tapi kalau sholat kita nggak benar, maka sholat kita akan menjadi bumerang bagi kita. Jaga sholat-sholat kita dengan baik agar supaya kita bisa mendapatkan surga Jannatul Firdaus yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun. Salat kita jaga mulai dari cara istinjanya yang benar, sampai wudhunya yang benar, sampai saat takbiratul ihramnya yang benar, sampai rukuknya yang benar, sampai sujudnya yang benar, sampai tasyahudnya yang benar, sampai salamnya yang benar. Maka kalau itu semuanya sudah kita jaga, insya Allah jaminannya Jannatul Firdaus. Kenapa? Karena Allah firmankan, ulaika humul warisun. Mereka yang sudah kita sebutkan ciri-cirinya tadi itu, mereka lah pewaris Jannatul Firdaus. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalam surga Jannatul Firdaus. Makanya dikatakan Ibu Jannatul Firdaus, idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau kamu ingin minta kepada Allah surga, maka mintalah Jannatul Firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Karena dia adalah pertengahan surga atau paling tinggi dari surga dunia. Jadi surga ada tingkatannya, tapi dia paling tinggi. Tapi kalau kita lihat kepada arsy Allah dan surganya Nabi Muhammad, maka dia adanya di tengah-tengah. Wa minhu tafajjiru anharul jannah. Disitulah tempat keluarnya air-air atau terpancarnya air-air surga. Nanti yang lainnya akan dialihkan, diarahkan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tapi di situ pusatnya. Anggaplah kalau kita pergi ke puncak, pusatnya itu air mancur atau air terjun ke bawah itu pusatnya adanya di atas. Maka di atas itu misalnya ada kobaknya atau misalnya ada kolamnya. Disitulah surga Jannatul Firdaus Allah tempatkan. Nah, hum fiha khalidun, kita akan kekal di dalamnya dan kita tidak akan keluar dari dalam surga itu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah kita termasuk golongan ibu-ibu yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian Ibu, apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah. Ibu waktunya masih lama Ibu, jadi mungkin ibu-ibu yang mau bertanya bisa bertanya. Ibu kalau boleh saya minta, apa Ibu bisa memberikan ke kita hasil tausiah hari ini, bisa kita foto, nanti kita sebarkan. Karena hari ini banyak yang nggak hadir, mungkin bisa dibagikan kepada anggota lebih banyak. Bisa Ibu? Boleh ya. Ibu, insya Allah bisa tulis. Oh iya, terima kasih.
Mari ibu-ibu kita buka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya, monggo. Saya boleh bertanya, Ibu Nunu? Siapa yang? Saya boleh bertanya? Iya, monggo, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Barkah, saya akan bertanyakan tadi sedikit penjelasan dari Ustazah mengenai lisan, ya, lisan yang menyakitkan dengan sesama manusia, di mana lisan itu tidak akan dimaafkan oleh Allah, ya. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa lisan itu telah menyakitkan, ya, tetapi jika kita meminta maaf kepada manusia tersebut, manusia itu sudah meninggal, sudah wafat, Ustazah. Nah, apakah kesalahan kita ini bisa kita minta maafkan ke ahli warisnya, atau ada cara lain, Ustazah, untuk kita menghilangkan dosa yang telah kita perbuat akibat lisan kita tersebut? Itu, Ustazah, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Ibu. Kalau seandainya kita pernah menyakiti perasaan orang, kemudian orangnya itu pindah rumah dan kita tidak tahu lagi di mana dia berada, kita cari, begitu kita sudah punya ilmunya, kita cari ke sana ke sini tapi tidak kita dapatkan, ternyata kita mendapat kabar bahwa teman kita yang dulu pernah kita sakiti sudah meninggal dunia. Maka langkah kita yang pertama adalah datang kepada ahli warisnya dan mohonkan ampun, minta maaf kepada mereka. Dulu mama pernah menyakiti orang tua kamu, mohon keikhlasannya. Kalau seandainya anak-anaknya mengatakan, Ibu, saya tidak bisa mengikhlaskan karena saya punya saudara cukup banyak. Kecuali kalau saudara saya semuanya itu sudah mengikhlaskan, maka insya Allah saya akan maafkan. Nah, tapi kalau seandainya misalnya keluarganya tidak mau memaafkan kita, apa langkah kita selanjutnya? Kita doakan semoga teman kita itu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, dan kita doakan semoga teman kita itu bisa memaafkan kita. Dan kemudian kalau kita bersedekah, sebutkan namanya, ya Allah, ini sedekah saya dan teman saya, semoga lembut hatinya dia dan bisa memaafkan saya di padang mahsyar nanti, ya Allah, apabila saya sudah bertemu dengan kamu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Karena apabila itu kita tidak lakukan, bahkan kita menganggap bahwa, biarin aja, orang dia kok yang salah, bukan saya, ini namanya kita sombong. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya salah. Jadi itu langkah-langkahnya. Pernah suatu hari ada seorang pergi haji. Kemudian pergi haji, dia setiap pulang haji, dia pasti akan pulang, kemudian melewati Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, dia akan berdoa di satu tempat, di pojokan tempat yang udah biasa menjadi tempat dia. Dan doa dia tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi pada saat itu, dia kebetulan beli kurma di Madinah. Nah, begitu dia beli kurma di Madinah, ada kurma yang jatuh ke atas meja. Dia pikir itu kurmanya dia. Dia ambil, dimasukin ke dalam kantongnya. Nah, setelah itu dia pulang, dia kemudian berangkat, pulang ke kampungnya, ke negerinya, sampai di Masjidil Aqsa, dia biasa berdoa di tempat yang sudah menjadi kebiasaannya dia. Tapi pada saat itu dia mendengar suara malaikat yang mengatakan, sayang sekali tahun ini doa orang itu tidak diterima oleh Allah. Karena dia sudah mengambil satu butir kurma dari orang yang sebetulnya itu bukan punya haknya dia. Karena merasa doanya tidak diterima, dia balik lagi ke Madinah, dia cari. Sekarang ini mungkin hari ini kita berangkat ke Aqsa, besok udah nyampe lagi ke Madinah. Ini enggak, berbulan-bulan. Begitu sampai di sana, ternyata orang yang sudah meninggal dunia, dia minta ridho kepada anak yang kebetulan menggantikan posisi bapaknya. Kata anaknya, saya tidak bisa memaafkan karena saya punya saudara yang cukup banyak. Maka datengin saudara yang ini, datengin lagi anak yang ini, datengin lagi anak yang ini. Sampai begitu mereka sudah memaafkan semua, baru dia berangkat lagi dan dia berdoa, ternyata doanya diijabah oleh Allah. Itu artinya kita harus bekerja keras untuk bisa kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti perasaannya. Saya rasa itu, Ibu. Ya, baik, Ustazah Barkah. Terima kasih. Ya, Bu. Mungkin ada ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, silahkan. Monggo ibu-ibu, waktunya masih panjang. Kita sebetulnya pengajiannya sampai 9:30 ya ibu-ibu. Ini belum ada jam 9. Monggo, siapa tadi
ada yang bisa ada yang bertanya, monggo masuk aja. Suaranya kurang jelas ya. Intinya kalau memang nggak bisa lagi ternyata ada kerusakan, nah itu dilaporkan aja ke kita, nanti biar Pak Ahmad bicara dengan saya, ya nanti Pak Ahmad ya pokoknya kerusakan ini setelah dicek gitu loh. Ya nanti kalau memang masaan di kesana, nanti kita bayar semua tiket perjalanan ke mobil dan lain-lain. Ya. Oke, itu aja ya. Oke, makasih ya. Lah, nggak kedengeran. Apa pertanyaannya, Ibu? Iya, saya juga kurang jelas. Siapa yang bisa menjelaskan, mungkin mengulang pertanyaannya, diperjelas. Pertanyaannya kurang jelas tadi, siapa yang bertanya ya? Aduh. Mungkin masih di mute kali Bu Nunung, masih di mute tapi sudah bicara, jadi unmute, jadi harus di unmute dulu yang mau bicara. Ayo tolong diulang aja tadi ya yang bicara ya. Di unmute, dibuka speakernya. Masih ada yang mau ditanyakan, Ibu? Silakan. Kita ganti aja karena yang bertanya tidak mau mengulangi lagi ya. Mungkin ibu-ibu lain ada yang bertanya lagi, silakan. Silakan Ibu ditanyakan, bukan hanya masalah ini aja, masalah apa saja silakan. Saya boleh bertanya, Bu Nunu, sambil menunggu pertanyaan yang lain ya? Ya, silakan. Boleh? Karena yang bertanya kami anggap batal ya, karena sudah diberi kesempatan tidak mau mengulang. Ya. Silakan Ibu, monggo. Oke, saya anaknya Oma Aida, saya bergabung Ibu Nunu. Biarkan daripada nggak ada yang bertanya, saya bertanyakan aja. Gini Ustazah Barkah, tadi kita menyampaikan bahwa Ibu menyampaikan Ustazah bahwa mengenai sholat kita ya. Sholat itu penting banget, jadi harus benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Allah. Kita sadar, kita umur saya sudah di atas 50 misalnya, ternyata ada hal-hal yang kita kerjakan di dalam sholat ternyata tidak sesuai. Karena kebiasaan mungkin, dan kita baru sadar bahwa itu salah. Apakah kalau kita merevisi sholat kita yang pernah salah sebelumnya dan kita revisi untuk yang lebih sempurna, apakah dosa kita yang sebelumnya bisa dihapuskan sama Allah, Ustazah? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya Ibu, sholat itu zaman dulu mungkin kita belum begitu banyak kajian-kajian seperti sekarang ini. Pasti sholat kita itu mengikut apa yang sudah dikerjakan oleh nenek-nenek kita pada zaman dulu. Iya benar, jadi kita tidak tahu dalilnya, tidak tahu bagaimana cara geraknya, pokoknya ikut-ikutan aja. Sampai akhirnya begitu kita sudah menikah, mungkin dulunya kita tinggal di satu tempat yang masyarakat yang kurang begitu paham, begitu sekarang tinggal di Jakarta, kajian-kajian begitu menjamur mengenai pembahasan-pembahasannya pun sudah spesifik, misalnya mengenai masalah sholat. Harus betul-betul seperti ini, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis. Akhirnya kita sudah mampu memahami apa yang diajarkan, maka sholat kita menjadi lebih khusyuk, sholat kita menjadi lebih sempurna, sholat kita menjadi lebih baik.
Apakah sholat kita yang dulu yang pernah kita lakukan dengan kesalahan-kesalahan yang seperti itu termasuk kategori harus kita ulang dengan artian kita qadha, ataukah sudah biarkan begitu saja? Yang jelas ada ulama mengatakan apabila sholat kita dulu misalnya nggak benar atau kita sering kadang meninggalkan tapi kita tidak paham, maka ada sebagian ulama yang mengatakan diqadha. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan kita saat ini itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan kita masa lalu. Jadi kalau seandainya dulu sholat kita misalnya kurang sempurna, dengan kesempurnaan sholat kita saat ini itu sudah menghapuskan sholat kita masa lalu. Nah kemudian sholat-sholat kita saat ini harus kita tambah dengan sholat-sholat sunnah kita. Sholat-sholat sunnah inilah yang nanti akan menambal dari kekurangan-kekurangan sholat kita masa lalu. Kenapa? Saat nanti kita meninggal dunia, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah bagi hambanya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka insya Allah yang lainnya ikut baik. Tapi jika sholatnya tidak baik, maka yang lainnya ikut tidak baik. Nah Allah akan tanya kepada malaikatnya, malaikat raqib, misalnya pencatat kebaikan, dia yang mencatat sholat kita. Maka malaikat mengatakan, Allah mengatakan, wahai malaikatku, coba engkau lihat sholatnya ibu ini. Maka alhamdulillah malaikat raqib catatannya mulai dari awal sampai akhir ada catatan sholat kita. Awalnya itu banyak yang bolong. Istilahnya ini rukunya nggak benar, sujudnya kurang benar, i'tidalnya kurang benar, bacaannya kurang benar, dan sebagainya. Sampai usia 40 tahun. Begitu 40 tahun ke atas, sholatnya sempurna. Akhirnya kata Allah, bagaimana sholatnya wahai malaikatku? Mohon maaf ya Allah, dia sholatnya di usia sekian sampai sekian masih banyak yang bolong-bolong. Tapi di usia sekian sampai usia sekian, sholatnya Masya Allah sudah begitu sempurna. Bagus sekali cara sholat dia. Kemudian kata Allah, apakah dia ada mengerjakan sholat-sholat sunnah? Kata malaikat, ya Allah setelah usia 40 tahun ke atas, dia itu sholat rawatibnya tidak pernah tinggal. Qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kadang-kadang zuhurnya itu 2 rakaat sebelum zuhur. Kadang-kadang 4 rakaat sebelum zuhur. Itu tidak pernah dia tinggal. Bahkan dia tambah lagi dengan sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, 11 rakaat. Ditambah lagi dengan duhanya sampai dia kerjakan 8 rakaat. Bahkan kadang-kadang kalau subuhnya tahajudnya kesiangan, dia kerjakan sholat duhanya 12 rakaat. Ada lagi sholat-sholat yang lain dia lakukan, ya Allah. Maka kata Allah, tutupi kekurangan-kekurangan dia dari umur sekian sampai umur sekian dengan sholat-sholat sunnahnya. Begitu ditutupi semuanya sempurna, maka berarti sholat kita baik dari awal sampai akhir. Itulah manfaatnya sholat sunnah. Jadi manfaatnya ngaji, manfaatnya belajar, itu di situ. Jangan pernah kita malas untuk belajar. Jangan pernah kita puas, kita mengatakan, oh saya udah paham semua, udah ngerti. Itu mah ustazah biasa-biasa aja bagi saya sih. Nggak bisa seperti itu. Kita harus tetap, mungkin ustadz ini spesifiknya ini, mungkin ustadz ini ahlinya di sini. Maka dengan kita belajar sama dia, maka kita tahu mana celah-celah kita yang salah dulu, maka sekarang ini berarti kita tambah sempurnakan dengan menambah sholat-sholat sunnahnya. Itu Ibu. Baik, Ustazah Barkah, terima kasih. Saya tanyakan lagi sedikit. Jadi tadi kesimpulannya adalah dengan sholat kita tidak sempurna yang sebelum-sebelumnya diganti dengan sholat-sholat kita yang lebih sempurna dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah ya Ustazah. Nah, gimana betul, kalau apakah bisa diganti juga selain sunnah yang kita lakukan dengan sedekah yang kita berikan? Apakah itu bisa diperhitungkan juga untuk pengganti kesalahan dan ketidaksempurnaan sholat kita yang sebelumnya? Kalau sedekah. Kalau sedekah itu berarti kekurangan kita secara keseluruhan. Oke, baik. Tapi kalau spesifik tentang sholat, berarti kita tingkatkan kebaikan sholat kita, mulai dari istinjanya, wudhunya, sampai gerakan sholatnya, sampai zikir setelah kita sholat. Bahkan dikatakan siapa orang yang selalu selesai sholat fardunya, dia baca, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, setiap sholat 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan, dijamin dia masuk surga. Kalau ada orang yang membaca sholat subuh,
dengan sholat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, zikir 10 kali maghrib dengan subuh, maka Allah jamin dia diampuni segala dosanya meskipun seluas buih di lautan. Jadi artinya sholat kita itu kita sempurnakan dengan sholat-sholat di akhir umur kita. Maka itu yang dikatakan al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan kita masa lalu, kejelekan kita masa lalu akan dihapuskan dengan kebaikan kita saat ini. Sholat kita yang kurang sempurna, begitu ditambah dengan sholat yang sempurna dari umur sekian sampai sekian, itu akan menambalkan sholat-sholat kita yang kurang sempurna. Adapun hubungan kita kepada manusia, kata Allah, kata Nabi, khaliqin nas bihulukin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Mungkin dulu kita masih punya jabatan, mungkin dulu kita masih punya kedudukan, mungkin dulu kita masih punya uang yang banyak dan sebagainya. Rasa sombong kita ada, punya tetangga orang miskin, punya pembantu sering kita bentak, kita maki dan sebagainya. Itu dulu kita belum punya ilmu. Dan itu dulu umur kita masih muda, emosi masih tinggi. Maka begitu usia kita sudah tua, kita pergauli orang dengan sebaik-baiknya. Kita mohon maaf kepada mbak yang pernah kita sakiti dan sebagainya. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Sedekah apalagi. Sedekah itu karena manfaatnya sedekah yang paling utama adalah dapat menyembuhkan penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Yang kedua, sedekah itu dapat mematikan murkanya Allah. Saat kita sedang sakaratul maut, maka orang yang rajin bersedekah, Allah mudahkan sakaratul mautnya. Meskipun kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Berkali-kali kita ucapkan doa ini, tetapi kita tidak pernah bersedekah, maka sulit untuk kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi artinya ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan untuk kebaikan-kebaikan semua, baik sholat kita yang lainnya. Maka zakat juga ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari sedekah itu. Itu Ibu. Baik Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah saya mengerti. Ya. Terima kasih Bu Nunung. Ya, sama-sama. Ibu-ibu ada lagi pertanyaan, masih ada waktu. Ayo kita manfaatkan mumpung ada Ibu tokoh kita yang Ibu Ustazah Barkah ini udah berapa kali ya Ibu ke Rodatul Jannah ya Ibu? Udah ada 5 kali. Mungkin ada sekitar 5 kali. Alhamdulillah. Nah, Ibu-ibu, kesempatan kita ini untuk menanyakan fikih-fikih wanita. Mumpung ini asli monggo Ibu-ibu silakan. Masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan menjelaskan. Kadang orang suka bertanya, apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Suka bertanya seperti itu. Apa bedanya zakat sama infak? Apa bedanya infak sama sedekah? Jadi Ibu, kalau zakat itu memang hukumnya wajib yang sudah kita jelaskan tadi. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil zakat dari orang kaya, berikan kepada fakir miskin. Itu hukumnya wajib. Tapi ada infak. Infak ini nafkah. Nafkah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Meskipun istrinya bekerja, tapi seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Contohnya misalnya, ada suami istri bekerja, istri juga bekerja. Istri dapat gaji, suami juga dapat gaji. Tapi suami mengatakan, kamu udah dapat gaji, cukuplah dengan gaji kamu beliin masakan, kamu belikan ini, nggak boleh. Kenapa? Karena istri bukan yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Tapi yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Maka suami yang memberikan uang itu kepada istrinya untuk belanja. Uang yang dicapai oleh istri, itu haknya istri. Dia simpan, tapi bukan berarti kita bebas untuk memberikan kepada siapa saja yang kita inginkan. Tetap kita harus izin sama suami saat kita ingin berikan kepada siapapun. Tapi yang wajib memberikan nafkah dalam rumah tangga adalah istri. Nah ini nafkah. Tapi nafkah ini yang pertama kali harus diberikan siapa? Anak istri. Kalau sudah ada lebih dari kebutuhan pokok, baru diberikan kepada ibu bapaknya. Masih ada sisanya baru diberikan kepada saudara-saudara. Kenapa ya? Ada yang masuk mungkin.
Monggo Bu, lanjut aja Bu. Nah, kemudian yang kedua, jadi artinya kalau seandainya tadi infak itu diberikan kepada anak istri itu wajib hukumnya. Ini seorang suami jangan memberikan kepada keluarga dulu sebelum anak istri dipenuhi dari kebutuhan pokoknya. Kalau kebutuhan pokok anak istri sudah selesai, baru diberikan kepada keluarga dari pihak suami. Siapa yang harus diberikan pertama kali? Ibu bapaknya. Kemudian ibu bapaknya sudah mapan, saudara-saudara kandungnya. Sudah mapan baru paman-pamannya. Sudah mapan baru sepupu-sepupunya dan seterusnya. Itu namanya infak, nafkah. Kemudian yang ketiga sedekah. Kalau sedekah ini umum Ibu. Sedekah dari orang kaya kepada orang kaya boleh. Sedekah dari orang miskin kepada orang kaya boleh. Sedekah dari orang kaya kepada orang miskin boleh. Misalnya kita punya saudara, si dia sudah mendapatkan zakat dari tempat lain, kita memberikan hadiah kepada dia. Maka kata Rasulullah, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Jadi kalau seandainya kita berteman, kita bersahabat, saling memberi hadiah, sampai kapanpun akan kita ingat. Kita pulang dari kampung, misalnya kita orang Padang, kita pulang dari kampung, kemudian membawa ubi balado, misalnya singkong balado. Kita beri kepada teman kita yang orang Jawa. Orang Jawa kebetulan dia juga membawa tape misalnya, atau membawa apa misalnya. Dikasih juga kepada hadiah kepada kita. Itu sampai kapanpun persahabatannya tidak akan pernah kita lupakan. Itu yang namanya tahadu tahabu. Sama anak juga seperti itu. Kalau anak kita sukses belajar, maka berikan hadiah kepada dia. Berikan semangat kepada dia. Berikan kebahagiaan kepada dia. Jangan anak kalau nggak bagus nilainya kita maki-maki, kita marahin. Tapi kalau dia sukses, kita nggak pernah puji. Maka anak itu akan tersinggung kepada kita. Maka akhirnya timbul dendam dari hati anak kepada kita. Maka sedekah ini Ibu kepada orang kaya boleh, kepada orang miskin juga boleh. Jadi kalau sedekah umum, tidak hanya diberikan kepada orang yang miskin saja, tapi diberikan kepada orang yang kaya juga. Kalau kita mau bersedekah kepada tetangga, lihat tetangga yang paling dekat dengan kita. Kalau rumah kita, di depan rumah kita ada tetangga, maka yang di rumah kita itulah yang kita berikan sedekah kita. Lebih dulu. Kemudian yang kanan kiri baru belakangan. Jangan yang kanan sudah diberikan, kiri diberikan, yang depan rumah, yang nempel sama kita, yang lihat begitu kita nganterin makanan, itu nggak dibagi, maka itu menyakiti perasaan tetangga kita. Nah itu namanya sedekah. Jadi artinya kalau zakat itu wajib, kalau infak itu wajib bagi seorang suami, kemudian kalau sedekah itu sunnah. Jadi kepada siapa saja. Makanya nanti kalau kita sudah meninggal dunia, Ibu, orang yang sudah meninggal akan mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku lagi ke dunia, aku ingin bersedekah. Sedekah yang kita lakukan pada hari Jumat tentunya berbeda dengan hari-hari yang lain. Makanya ada istilahnya Jumat berkah. Pada bulan-bulan ini Bu, alhamdulillah manusia sudah semakin sadar tentang hukum, manusia sudah semakin sadar tentang ilmu fikih, maka banyak di antara masjid-masjid kita yang menyiapkan makanan untuk orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Karena kita tidak tahu, mungkin orang yang sholat Jumat itu dia baru keluar dari kantornya, belum sempat makan. Mungkin dia juga orang yang dalam keadaan perjalanan, entah mau kemana, dia belum makan. Maka begitu dikasih makanan, walaupun cuma telur balado, itu sudah merupakan sedekah yang sangat bermanfaat buat orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Apalagi mereka yang kita berikan adalah mereka yang baru keluar dari sholat Jumat. Pasti nilai pahalanya akan sangat berbeda yang diberikan kepada orang-orang yang biasa. Nah, jadi Ibu, itulah tambahan daripada tentang zakat dan juga infak serta sedekah. Jadi kalau ada Ibu yang ingin bertanya, tanyakanlah hal-hal di luar daripada pelajaran kita hari ini juga silahkan. Yang penting ada hal yang masih mengganjal di dalam hati kita, meskipun bukan dalam masalah ini yang kita bahas, silahkan dipertanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang lebih tahu kalau kita tidak tahu. Kalau nanti saya belum tahu, mungkin saya akan katakan, Ibu nanti saya cari dulu jawabannya. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan orang tidak boleh juga kita sembarangan. Saya rasa itu Ibu tambahan dari saya. Mudah-mudahan masih ada yang mau bertanya, karena waktu kita masih ada 43 menit lagi. 43 menit. 23 menit lagi. 23 menit lagi. Silakan. Silakan Ibu-ibu. Ibu-ibu yang mau bertanya. Tadi ada bapak-bapak yang mau bertanya, jadi enggak itu. Kita kasih kesempatan lagi. Oh. Sayang itu tadi bapak-bapak udah bertanya, udah mempersiapkan, tapi suaranya tidak terdengar.
Oke, kita putus ya. Ibu-ibu, silakan kita beri kesempatan lagi untuk satu pertanyaan lagi. Ibu-ibu masih ada yang bertanya atau tidak? Mungkin sudah keluar kali dari pengajiannya, Bu. Oh iya, belum. Belum, Bu. Begini, Ibu-ibu, Ibu, sebelum pengajian kita tutup dengan doa, saya mohon sekali lagi, sepertinya tadi banyak yang terlambat, Bu Ustazah, tolong Ibu isi ringkasan yang Ibu berikan tadi diulang sedikit aja. Jadi mungkin ibu-ibu yang tadi terlambat bisa mengikuti ulasan ini. Silakan Ibu, ringkasannya aja Bu, ringkasannya atau kesimpulannya. Silakan. Ya baik. Ibu, kajian kita hari ini membahas tentang masalah siapa yang masuk surga Jannatul Firdaus. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Tadi sudah kita jelaskan khusyuk itu seperti apa. Tapi yang jelas khusyuk itu adalah orang yang berkomunikasi, yakin dalam sholatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan dia yakin kalau suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, bohong, meninggalkan juga hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jadi tadi dikatakan yang ketiga, orang yang akan masuk surga Jannatul Firdaus adalah orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, orang yang akan masuk surga Jannatul Firdaus adalah orang yang melakukan hubungan suami istri hanya kepada istri-istrinya dan juga budak sahayanya. Tidak boleh kepada orang lain. Apabila dia lakukan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan hukum rajam. Karena dia sudah berselingkuh kepada selain daripada istrinya. Kemudian yang kelima, kita harus menjaga sholat kita. Kerjakanlah sholat kita tepat waktu. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, pekerjaan apa yang paling baik untuk saya lakukan? Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, sholat tepat waktu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan jihad di jalan Allah. Kemudian yang selanjutnya, kita dianjurkan untuk menjaga amanah. Apabila kita sebagai seorang istri, suami kita sudah mengamanahkan rumah ini kepada kita, jagalah rumah itu dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah rumah itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Anak-anaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya, didik mereka dengan akidah yang kuat, muamalah yang baik, ibadah yang sempurna, tutur kata yang bagus. Maka insya Allah ibu sudah menjaga amanah suami ibu. Nah, seorang suami tentunya menjaga amanat, jaga istrinya dengan sebaik-baiknya. Berikan dia pendidikan yang sempurna, kan dia akan mendidik anak-anaknya. Kemudian janji yang sudah kita ungkapkan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Para pejabat kita yang setiap mereka kampanye, pasti mereka akan mengumbar janji. Janji itu pasti akan dituntut oleh rakyatnya. Kalau rakyat menuntut janjinya, jangan marah. Kenapa? Karena janji itu jika dituntut di dunia, maka di akhirat nanti kita tidak akan diazab lagi oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang menuntut janji kita, tapi kita tidak tepati, malah justru kita akhirnya disiksa dan sebagainya, maka pemerintah itu nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun pasti sudah akan diazab. Kenapa? Jabatan sementara. 3, 5 tahun, 10 tahun kita bisa menjadi pejabat, tapi begitu kita sudah turun dari pejabat, dari jabatan kita, maka orang tidak akan lagi menghormati kita. Tapi jika kita menjaga amanah, maka meskipun kita sudah turun dari jabatan kita, orang pasti akan tetap menyanjung kita. Nah, itulah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Maka insya Allah apabila itu kita lakukan, jaminannya adalah surga Jannatul Firdaus. Surga yang tidak direndah, yang tidak di bawah, tapi surga yang juga tidak paling tinggi, tapi dia adanya di pertengahan. Di tempat itulah mengalirnya sungai-sungai yang merupakan mata air pusatnya adalah di surga Jannatul Firdaus. Kemudian baru dialirkan dari surga itu menuju surga-surga yang lain yang berada di bawah tingkatan daripada Jannatul Firdaus. Kita pasti dong ingin mendapatkan tingkatan surga yang paling tinggi. Kita ingin pasti akan mendapatkan surga yang paling indah, yang paling nikmat.
Di mana airnya itu tidak yang paling jernih kita akan dapatkan. Susunya yang paling murni akan kita dapatkan. Nah, seperti itulah orang yang akan masuk surga Jannatul Firdaus. Siapa saja itu dia ciri-cirinya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini menjelang siang, Allah akan berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah akan lindungi kita dari berbagai macam penyakit yang sedang mewabah di negeri kita dan juga di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah buka pintu hati para pejabat kita untuk menerima masukan-masukan dari rakyatnya agar supaya negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan ibu dan bapak yang mendengar kajian kita ini mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat. Kita tutup kajian kita langsung dan baca surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah karena kita masih punya waktu. Kalau Ibu sudah mau meninggalkan tempat, monggo silahkan. Saya masih berharap ibu-ibu masih di tempat sebentar ya ibu-ibu menunggu pengumuman-pengumuman kita. Ustazah Barkah, terima kasih. Jangan kapok memberi tausiah kepada Rodatul Jannah. Terima kasih Ustazah. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Masih sehat ya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong mic-nya dibuka aja Bu, buka sebentar aja. Nanti mungkin kalau ada ibu yang mau ngomong ya. Tapi ini saya ngomong dulu sebentar ya ibu-ibu. Ibu-ibu, terima kasih sekali pada kesempatan ini keluarga Ibu Danila telah memberi kesempatan kita untuk mengadakan Zoom meeting ini. Jadi ibu-ibu silahkan mengikuti seterusnya, insya Allah setiap Jumat akan kita adakan karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Ya ibu-ibu, jadi sampai sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah kita tetap mengadakan Zoom meeting ini. Tapi tidak kate, itu gambar kita di situ ya. Apa? Ibu-ibu, alhamdulillah, ini yang hadir ada 35. Tadi masih 22 ya waktu dimulai ya. Alhamdulillah tadi saya lihat udah 35, tapi itu termasuk sedikit. Saya mohon bantuannya ibu-ibu. Karena ibu-ibu kan punya teman-teman di pengajian Rodatul Jannah ini. Tolong waktunya kita sekali-kali ibu menelpon atau apa ya Bu, menanyakan apa ibu bisa mengikuti ini, kalau tidak bisa mengikuti tolong disampaikan alasannya apa. Mungkin kalau alasannya tidak ada HP yang bisa itu ya kita maklumin nggak apa-apa, tapi kita ingin tahu aja Bu, karena anggota ini ada 130 orang di WhatsApp, bukan anggota semuanya ya Bu. Kalau anggota semua ada 200 lebih. Yang ikut kan baru 35-an ya Bu ya. Jadi saya mohon ibu-ibu tolong bantu saya, teman-temannya yang belum ikut, tolong diajak-ajak gitu Bu. Kemudian yang sudah rutin mengikuti, alhamdulillah saya bersyukur, jangan sampai ibu meninggalkan lagi. Jadi kita tapi ada aku di Namo Gayatri di situ ya. Yes. Kita waktunya tetap pengajian seperti biasa. Aku ya, tuh terdaftar, nama aku di Rodatul Jannah. Halo, Ibu ada yang mau bicara? Siapa? Silahkan Ibu. Halo. Itu Ayu Gaya. Ya yuk, bentar. Ayu Gaya ada namanya. Iya. Apa mungkin Ibu Danila mau bicara Ibu? Ayu Gayatri dari Marainim. Oh, Ibu dari dari Palembang ya? Iya. Ibu mau bicara monggo. Saya beri waktunya. Alhamdulillah dari Palembang ikut bergabung di Rodatul Jannah. Silakan Ibu. Alhamdulillah saya bisa ikut di Janatul pengajian Janatul Jannah ini
Semoga setiap minggu saya dalam keadaan sehat, bisa rutin ikut. Saya sangat senang sekali dengan adanya pengajian ini. Sehingga saya dapat ikut mengaji setiap hari Jumat rutin, walaupun saya tempatnya berjauhan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada Ibu yang ingin berbicara berkenaan dengan Zoom meeting kita. Ayo Ibu, silakan kalau ada yang ingin dibicarakan, masih ada waktu 10 menit lagi Ibu-Ibu. Tadi nyatet aku. Oke. Udah Bu, tidak ada Bu? Ya udah. Baiklah Ibu-Ibu, kalau memang tidak ada yang dibicarakan lagi, saya akan mengulang sedikit. Mungkin tadi saya agak terlambat, mohon maaf ya Ibu-Ibu. Ibu-Ibu, karena kita pengajian Rodatul Jannah ini, grup kita adalah majelis taklim, dan kepentingan kita adalah pengajian rutin tiap hari Jumat. Karena sekarang diganti dengan virtual seperti ini, jadi saya mohon setiap hari Jumat, Ibu-Ibu tidak share berita-berita. Alhamdulillah tadi saya coba, akhirnya sepi juga. Ya Bu, karena sepi itu jadi kita akan fokus ke pengajian kita. Jadi banyak yang ibu-ibu lupa begitu buka, oh ada pengajian. Jadi mereka akan cepat segera mengikuti. Tapi kalau ibu-ibu begitu melihat beritanya, Masya Allah, banyak sekali yang mengirim, kita jadi bingung, akhirnya kadang nggak kebaca undangan kita. Padahal undangan kita ini sangat penting, ya ibu-ibu. Jadi saya mohon lagi pertolongan ibu-ibu untuk menyampaikan ke teman-temannya. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya semua. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Siapa yang bisa memotret ya atas kehadiran ini? Ayo, Ibu, siapa Ibu biasanya? Ibu Danila Mbak Wiwi nggak ada ya? Mantunya Bu Danila, bisa nggak Ibu minta tolong? Saya coba. Laptop dicoba ya Bu. Sebelum kita meninggalkan kita mungkin foto. semuanya dinyalain videonya. Bisa Bu? Ibu kalau bisa diabanin 1, 2, 3 biar ibu-ibunya agak siap sedikit Bu. Ibu-ibu yang fotonya belum diaktifkan tolong dibuka Bu, jangan ditutup Bu. Udah bisa? Bu Sufi mungkin bisa bantu potret. Ayo Bu Sufi mungkin Saya bisa lagi silakan. motret ya. Oh, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang sudah memotret. Ibu-ibu nanti dikirim ke grup ya Bu ya. Ibu-ibu, terakhir sudah pertemuan kita pagi ini. Alhamdulillah Allah telah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang sangat terpilih karena mengikuti pengajian ini. Kita berjumpa lagi Jumat depan pada waktu Jumat tetap ya Bu ya, jamnya juga sama. Ibu-ibu tolong diingatkan, kita pengajian memang undangannya 7:30. Tapi saya mohon mulainya jam 8 tepat. Jadi mungkin seperti Ustazah tadi dipikir 7:30 sampai 8:30 ya, Ibu-ibu. Semoga nanti tidak akan salah paham lagi. Jadi kita pengajian tetap dimulai jam 8, tapi 7:30 Ibu-ibu sudah bisa muncul di masing-masing. Ya Ibu-ibu, mari Ibu-ibu sebelum kita menutup pengajian ini kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jumpa minggu depan Ibu-Ibu dengan Ustadz Abi Maki.